Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu lagi di pertemuan virtual, di kelas virtual kita. Kita akan melanjutkan materi kita di bab yang baru. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya, bagaimana kabarnya anak-anak sekalian di rumah masing-masing? Alhamdulillah siap semuanya ya. Mas Akmal, gimana sinyalnya di sana, Mas Akmal? Lancar? Lancar, Pak. Alhamdulillah, luar biasa. Oke, sebelum kita mulai, kita buat yel-yel dulu. Sebelum kita berdoa, kita yel-yel dulu dan semangat semuanya. Kameranya diaktifkan. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Ketua kelasnya silakan dipimpin berdoa terlebih dahulu, teman-temannya silakan. Untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina. Anak-anak sekalian, ini dari 35 siswa. Ini siapa yang tidak hadir? Ini kan di sini ada 30 partisipan. 30 artinya ada 5 yang tidak hadir ya? Yang tidak hadir siapa? Mbak Nokia tadi hadir ya? Di sini ada yang sudah berniat untuk berumah tangga setelah lulus? Ada? Belum, Pak. Belum siap. Belum. Mbak Istiqomah belum? Dulu cita-cita saya 20 tahun nikah, Pak, tapi saya undur. Oh iya, tenan loh. Mas Akmal 20 tahun. Coba Mas Roy Vanda, apa tadi? Kira-kira usia berapa menikah? Setelah lulus ini mau menikah atau beda? Dari mikir, Pak, kerja dulu. Belum mikir, bekerja dulu, cerdas. Mbak Uki sudah mau usia berapa kira-kira menikahnya Mbak Uki? Sekarang 21, Pak, karena saya mau kerja dulu. Nah, oleh sebab itu karena semuanya pengen menikah, maka materi ini menjadi sangat penting. Tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini pertama adalah nanti kita diajarkan tentang bagaimana undang-undang pernikahan di Indonesia. Nah, seperti apa umur usianya dan sebagainya. Mbak Uki tadi itu usianya harus berapa kalau perempuan untuk menikah diatur dalam undang-undang. Selanjutnya penilaian pertemuan ini. Anak-anak sekalian, untuk pertemuan pada materi ini adalah ada ketertiban 15%, pemenuhan tugas, presentasi, diskusi, dan ulangan harian. Ini berikutnya, untuk mengetahui sejauh mana kalian memahami materi pernikahan dalam Islam ini, saya minta untuk kalian mengerjakan pretest berikut ini. Linknya sudah saya share ke grup. Silakan dicek di grup WA, kemudian kerjakan pretest mulai dari sekarang. Oke anak-anak, ini adalah hasil pretest kalian. Ini sudah ada 29 yang mengerjakan. Dan ini rata-ratanya dari 5 soal pretest itu rata-ratanya hampir 4. Oke anak-anak sekalian, pretest tadi sudah menunjukkan sejauh mana kemampuan awal kalian pada materi pernikahan dalam Islam ini. Selanjutnya Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Coba saya minta untuk dibacakan ayatnya. Silakan Mbak siapa? Mbak Erika ya. Silakan Mbak Erika, silakan dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah.
Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul adzim. Oke, selanjutnya eh, ini ada sebuah video. Saya minta untuk kalian mengamati, kemudian habis itu mengomentari seperti apa menurut kalian. Pernikahan viral baru-baru ini terjadi di Bima Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Seorang suami menalak istri beberapa menit setelah mengucapkan ijab kabul di depan petugas KUA. Ini terungkap alasan pengantin wanita ditalak suaminya sesaat setelah ijab kabul. Ternyata mempelai pria menalak sang istri lantaran orang tuanya tak datang. Menurut kalian setelah melihat video ini apa yang kalian rasakan atau apa yang ada di benak kalian? Coba siapa yang mau komentar untuk video ini? Menurut saya, si mempelai laki-laki itu sangat tidak menghargai apa yang disebut ikatan pernikahan. Terlepas dari apapun alasan yang menyebabkan dia mengambil keputusan seperti itu, seharusnya kan bisa dibicarakan secara kekeluargaan. Apalagi itu ditalak di depan banyak tamu undangan. Pasti itu juga akan menyebabkan aib terutama untuk yang perempuan. Dan tujuan pernikahan kan untuk menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya sejak awal sudah sama-sama istiqomah menikah untuk mendapatkan keberkahan. Dan menurut saya juga jika dilandasi oleh kasih sayang, saya yakin si mempelai laki-laki ini tidak akan dengan mudah mentalak istrinya seperti itu. Sekian, terima kasih. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Mbak Oktavia. Oh ya, terima kasih atas komentarnya dari Mbak Oktavia sama Mas Roy Vanda. Setelah kita melihat video tadi itu, identifikasi masalah pada materi kali ini itu adalah saya minta untuk kalian bisa menjawab pertama, pengertian dan macam-macam hukum dalam pernikahan. Ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam, syarat rukunnya seperti apa. Sampai kepada pernikahan yang diharamkan dalam Islam. Kita akan bagi kelompok. Bagian kelompoknya seperti apa? Nah, kelompok 1 ada 6 kelompok, kelompok 1 sampai kelompok 6. Dengan materi yang harus dibahas itu pengertian dan hukum-hukum dan macam-macam hukum dalam pernikahan kelompok 1, kelompok 2 syarat dan rukun dalam pernikahan, kelompok 3 bagaimana hukum pernikahan yang diselenggarakan secara online. Ini hukum materi-materinya sangat menarik. Nah, kemudian masing-masing kelompok silakan untuk mencari referensi, sumber referensi yang sudah Pak Arif siapkan. Ini Pak Arif sudah menyiapkan pertama modul. Modul ini nanti bisa menjawab salah satu pertanyaan yang ada di rumusan masalah tadi. Kemudian juga pengembangan materi ajar. Pak Arif juga sudah menyiapkan pengembangan materi ajar. Kemudian di masing-masing kelompok saya minta untuk kalian membuat sebuah peta konsep dan resum. Kita mulai dari sekarang, silahkan ada waktu untuk berdiskusi dan nanti kita lanjutkan dengan presentasi. Silahkan berdiskusi sekarang, kita bagi kelompoknya sesuai dengan roomnya ya. Kita akan buat room kelompok. Oke anak-anak sekalian, saat ini kita sudah masuk ke presentasi, tapi sebelum presentasi supaya tidak ngantuk, tadi sudah ada beberapa materi yang ngantuk, silakan kameranya diaktifkan lagi. Silakan mulai dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Saatnya presentasi. Silahkan mulai dari kelompok 1 untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hukum mubah pernikahan dalam Islam ialah menikah jadi mubah bila orang yang bersangkutan tidak takut terjebak zina, tidak tertarik memiliki keturunan, dan pernikahannya tidak menyebabkan terputusnya amalan ibadah sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya, perwakilan dari kelompok 2, akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai rukun dan syarat menikah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mempresentasikan tentang bagaimana hukum pernikahan yang diselenggarakan secara online. Satu koneksi gitu. Oh, berarti satu majelis itu bisa digantikan online. Yang penting dalam satu waktu, ya ijab kabulnya satu waktu, tidak harus dalam satu ruangan. Oke, terima kasih untuk kelompok 3 presentasinya. Sinyalnya. Kendala sinyal Pak ini Pak. Oh, ya udah, kendala sinyal, nggak apa-apa, di skip aja. Langsung ke kelompok 5, silakan kelompok 5. Nah, silakan Mbak Vika presentasi pernikahan yang diharamkan dalam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. Ila dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pernikahan yang diharamkan dalam Islam. Yaitu ada 1 nikah syigar, yaitu seorang laki-laki mengatakan kepada laki-laki lain, nikahkan aku dengan putrimu, maka aku akan menikahkan kamu dengan putriku. Atau nikahkan aku dengan saudara perempuanmu, maka aku akan menikahkan kamu dengan saudara perempuanku. Kedua, nikah muta'ah, yaitu pernikahan kontrak atau pernikahan dengan batasan waktu tertentu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk presentasi dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, terakhir 6. Tepuk tangan untuk semua yang sudah presentasi. Nah, kenapa nikah kontrak itu tidak diperbolehkan? Coba saya minta pendapatnya Mbak Octavia. Coba kira-kira kenapa pernikahan kontrak ini nggak boleh dalam Islam? Nikah itu untuk seumur hidup kan Pak? Ya, jadi kan seharusnya itu dari awal itu niatnya itu udah untuk seumur hidup. Kenapa harus nikah kontrak? Kan berarti tidak benar-benar ingin membangun sebuah rumah tangga. Wah, Dan kan terus itu juga buang-buang uang. Kan harus pakai resep apa? Harus ijab kabul itu nanti bayar penghulunya. Gitu. Oh iya. Ya, terima kasih analisanya dari Mbak Octavia. Ini nikah kontrak buang-buang uang dan tidak sesuai dengan tujuan pernikahan seperti yang disampaikan kelompok 1 tadi ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke kesimpulan ya, kesimpulan saya, pernikahan itu bukan hanya sebagai sunnah Rasul dan penyempurnaan agama saja, tetapi juga sebagai bekal untuk menjaki bahtera rumah tangga yang akan dijalani. Dan tujuan utama pernikahan dalam Islam juga ialah menjauhkan dari perbuatan zina atau maksiat. Dan juga pernikahan yang hanya disahkan oleh agama saja, tapi tidak disahkan oleh negara. Kalau bisa semuanya yaitu disahkan secara agama dan secara negara. Saya sebagai wanita tidak mau dirugikan kalau nikah secara agama saja. Contohnya nikah siri dan sebagainya. ya. Terima kasih Mbak Oki tadi menyimpulkan tentang materi yang dibahas oleh kelompok 5 tadi itu ya, tentang undang-undang pernikahan. Kenapa di Indonesia harus ada undang-undang pernikahan padahal sudah ada undang atau aturan agama. Dari dalam pernikahan itu harus sah secara agama dan juga sah secara hukum undang-undang di Indonesia. Karena apa, nanti kalau cuma sah secara agama itu tidak punya payung hukum. Yang akan selalu dirugikan adalah anak dan anaknya dan juga pihak putri. Kalau laki-laki biasanya lebih diuntungkan kalau nikah cuman agama atau nikah siri biasanya disebut. Nikah siri sama nikah yang pemerintah yang harus ada penghulu dan dicatat di KUA dan sebagainya, itu adalah pernikahan yang dikehendaki dalam materi kali ini. Oke anak-anak sekalian, ini saya sudah cek, ini ada beberapa tugas yang sudah dikerjakan oleh kalian. Ini LKPD online yang dikerjakan salah satu kalian, ini sudah dikumpulkan Pak Arif ya ini. Ini dari Mbak Inka Zakia Salsabila. Ini alhamdulillah dari LKPD yang sudah dikerjakan dapat 10 dari 10, artinya dapat 100.
Mari kita akhiri pertemuan pada kesempatan kali ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Kita cukupkan akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.